Sebentar ibu-ibu ya, mohon bersabar. Ustadznya lagi balas WA sebentar. Insya Allah kita mulai 2 menit lagi. Mohon dipersiapkan saja terlebih dahulu pertanyaannya. Tapi kita sepakati sekarang jam 7.35. Insya Allah Ustadz Abdul Rahman ada waktu sekitar 15 menit. Jadi kita sepakat kita akan akhiri jam 8 kurang 10 menit. Mungkin nanti agar adil, mungkin 3 pertanyaan dari ibu-ibu dan 3 pertanyaan dari kaum bapak gitu ya. Ya silakan untuk ibu-ibu yang bertanya, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya 2 pertanyaan nih. Yang pertama, misalnya kita sholat kan duduk ya, nggak bisa diri karena ada penyakit dah gitu. Terus kita kan kalau masuk masjid tuh yang pertama masuk kan sholat atahiyatul masjid ya Pak Ustadz ya. Nah kita tuh kan kalau Kurang jelas Ibu, mohon maaf dari ulang dah. Tadi ngapa sholat nggak kuat diri duduk? sholatnya kan duduk. Nah udah gitu kalau masuk masjid kan kita harus sholat atahiyatul masjid. Nah kita tuh kan kalau sholat atahiyatul masjid jangan duduk dulu, langsung sholat. Nah kalau kita dalam keadaan sakit tuh kita kan sholatnya duduk gimana? Terus yang kedua, kita nih punya anak tapi kita udah susuin. Nah kita tuh suami kita sama anak tersebut batal nggak ya? Begitu Pak Ustadz. Anak susu berarti? Oh ya dah. Ada 2 doang Ibu pertanyaan. Iya. Ya, yang pertama saya jawab langsung. Iya. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu nggak harus. Tadi bahasanya Ibu harus sholat harus. Harus itu kan wajib berarti. Tahiyatul masjid itu sunnah Ibu. Artinya orang kalau masuk masjid dia nggak sholat sunnah tahiyatul masjid pun nggak dosa bagi dia. Tapi kalau emang mau ngelakuin sholat sunnah tahiyatul masjid maka lebih bagus. Syaratnya tahiyatul masjid itu dilaksanakan kalau dia belum duduk. Kalau dia udah duduk maka gugur kesunahan sholat tahiyatul masjid. Duduk yang dimaksud di situ duduk ogah sholat, bukan duduk lantaran dia kagak kuat berdiri sholatnya duduk, bukan. Jadi meskipun dia sholat duduk tapi sholat sunat tahiyatul masjidnya duduk juga, maka duduknya dia dalam sholat tidak dihitung sebagai penggugur kesunahan tahiyatul masjid gitu. Paham Ibu ya? Ya, paham. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya anak susu. Apakah anak susu saya ini sentuhan kulit sama suami saya batal apa tidak gitu ya? Iya benar. Anak susu itu tidak batal wudhu jika memenuhi tadi dulu 1, 2 ada 2 Bu, ada 2 syarat. Yang pertama, anak itu tidak berusia 2 tahun ke atas. Yang pertama, kalau anaknya udah usia 2 tahun ke atas baru nyusu sama kita, ini udah nggak bisa dikatakan anak susu. Jadi syaratnya anak itu menjadi anak susu kita kalau kita nyusuinnya masih di bawah 2 tahun. Kalau udah di lebih dari 2 tahun udah nggak jadi anak susu. Makanya kalau suami itu nggak jadi anak susu, bininya enggak. Karena suami nggak ada usia 2 tahun tuh suami nggak ada ya Pero ya. Ya nggak ada. Suami nggak apa-apa kalau begitu ya. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, nggak cuman kurang dari 2 tahun umurnya, isepannya pun harus 5 kali isepan. Bahasa 5 kali isepan itu bukan 1 sedot 1, 2 sedot 2, jadinya bukan gitu. Jadi dia ngisep nih dalam 1 waktu, kemudian lepas. Umpama tuh bocah tidur, itu baru dihitung 1 kali isepan. Misalnya jam 7 dia netek terus sampai jam 8 tidur nih bocah, itu baru dihitung 1. Ntar zuhur bangun umpama nih bocah nyetek lagi 2 gitu. Ntar maghrib netek lagi 3. Jadi bukan berapa kali nyedotnya, bukan berapa kali waktu isepannya. Jadi ada 5.
Nah, kalau ada 5 sesi, betul, ada 5 sesi, kemudian 2 tahun usia tuh anak kurang, maka itu anak sudah menjadi anak susu kita. Kalau udah jadi anak susu kita, maka sentuhan kulit dengan suami kita tidak membatalkan wudhu. Artinya mahram dengan suami kita. Kalau tuh anak perempuan, kalau tuh anak laki-laki, ya berarti sama kita nggak batal wudhu begitu. Ya. Tapi kalau usianya 2 tahun kurang, cuman baru 4 kali ngisep, 4 kali sesi, maka belum menjadi anak susuan. Kalau belum jadi anak susuan, ntar tuh anak udah gede, mesti dipisah. Jangan satu rumah dengan bini kita atau dengan kita, begitu. Haram, nggak boleh. Apalagi kalau bini kita umpama pakai pakaiannya ya pakaian yang kurang bahan, ya. Ya paham lah kurang bahan maksudnya apa? Ya kita pakai celana pendek, anak perempuannya anak susunya anak susu perempuan, tapi nyusunya belum 5 kali sepan, ini nggak boleh. Harus dipisah, jangan jadi satu atap begitu. Paham Ibu? Paham. Baik. Ada lagi? Makasih Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nggak apa-apa tuh ya, Pak RW ya. Kalau suami nggak apa-apa, nggak jadi anak susu. Nggak gini soalnya. Waktu awal-awal saya di Jati Padang, saya dengar ada seorang ustadz, saya nggak sebut dah namanya. Ada dengar seorang ustadz, dia ngomong begini nih Pak, ngomong begini nih. Kalau suami ngisep susu istri, haram hukumnya. Nggak boleh. Haram, kenapa? Karena suami akan menjadi anak susunya si istri. Saya bilang nih, pikih mana nih yang bilang begini? Kecuali kalau tuh suami usianya 2 tahun kurang. Kan gak mungkin suami usianya 2 tahun kurang. Ya gak? Maka kesimpulannya suami boleh nyoba. Kalau doyan itu juga. Ya, ada lagi yang lain. Gantian ya dari sekarang dari kaum bapak dulu. Dari Bapak RT 04, Fadal. Tapi di luar kajian tadi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, tapi mungkin di luar tadi, tapi kaitan dengan sholat juga nih. Bolehkah sholat qashar jama takhir dilakukan di rumah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qashar jama takhir ya. 2 tuh berarti jama juga, qashar juga. Menggabungkan sholat namanya jama, meringkes sholat namanya qashar. Boleh sholat jama dan sholat qashar jika ada udur. Ada udurnya apa? 1, bepergian. Kalau tidak ada udur bepergian, seumpama seorang itu sudah berhenti bepergiannya dengan sampai rumahnya dia, maka sudah tidak diperbolehkan jama dan qashar, kecuali orang tersebut belum nyampe kecamatan tempat dia tinggal. Ini masih diperbolehkan karena batas berhentinya bepergian itu sudah memasuki kecamatan tempat kita tinggal. Saya kasih contoh biar gampangnya. RW 8 jalan-jalan ziarah ke Banten seumpama. Banten udah lebih dari 96 kilo, udah boleh jama, udah boleh qashar. Kemudian dari Banten pulang ke Pasar Minggu, katakan sore. Maghrib di tengah jalan, kata pimpinan rombongan, udah kita sholat jama takhir aja. Maghrib jatuh ke isya dan kita qashar ntar isyanya. Siap Pak Ustadz? Nyampe di kecamatan Menteng, itu masih di Menteng, tuh masih kita boleh sholat jama dan qashar di situ tuh. Kenapa? Karena belum masuk kecamatan Pasar Minggu. Kecuali kalau kita udah masuk kecamatan Pasar Minggu, sedangkan kita belum maghrib dan isya, maka maghrib kita jadi maghrib kodoan. Jadi kodok jatuhnya. Karena nggak sah di jama dan di qashar. Kalau kita belum masuk kecamatan Pasar Minggu, katakan masih di Menteng, itu boleh jama qashar walaupun masih satu kota begitu. Jadi batasnya adalah kecamatan. Paham ya? Ngerti ya? Oke, cukup. Ya. Ya. Iya betul. Betul. Ya, betul. Ya. Kemudian itu kan ada 2, maghrib sama isya. Kalau maghrib mesti kodok ya, berarti kodok kan. Kalau isya
Enggak kodok. Karena masih waktunya. Kecuali nyampe pasar Minggu jam 7 pagi baru kodok. Kodok maghrib, kodok isya, kodok subuh gitu. Nggak bisa karena udah nyampe pasar Minggu. Jamannya gugur, kosornya gugur. Kenapa? Karena uzur melakukan jamak kosor yaitu safar sudah habis saat dia masuk ke dalam kecamatan tempat dia tinggal. Kalau kecamatan tempat dia tinggal aja habis, apalagi nyampe rumahnya gitu. Paham ya? Ya, selanjutnya dari ibu-ibu silakan. Begini, Pak, terus sebentar. Konsekuensinya kalau memang masuk kecamatan itu menunjukkan habisnya perjalanan safar kita, berarti saat kita pergi pun sudah melewati kecamatan kita tempat kita tinggal, kita udah boleh jamak dan kosor juga. Contoh mau pergi ke Banten, umpama nih jam 11, so contoh nih jam 11. Pas kita jalan masih di Jakarta tapi masuk waktu Johor, udah kita jamak takdim di sini aja. Lah kan belum ada 90 kilo. Kan perjalanan tujuan kita lebih dari 90 kilo. Meskipun masih dalam satu kota, boleh dijamak dan dikosor kalau memang sudah keluar kecamatan dia. Itu konsekuensinya berarti. Paham gak tuh kira-kira? Ah, paham ya. Udah Cibubur nih umpama, udah kosor, jamak kosor gitu. Ya silakan ibu. Ada lagi? Karena bapak-bapak banyak yang ngacung ini. Gimana? Cukup ibu-ibu? Ya silakan, kan berarti dari kaum bapak-bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kiai, ini sampai sekarang kan nggak tenang nih masalah sholat kan kita penting juga ya. Ini waktu kita umpama pergi umroh, ibadah umroh, mendarat tuh pesawat di Bandara Jeddah. Di Bandara Jeddah nih mohon maaf, kadang-kadang kan ada orang yang nggak tahu imamnya pakai mazhab apa. Kita kan Imam Syafi'i ya Pak Kiai ya. Kalau kita sholatnya mengikuti apa seharusnya mengikuti imam memakai mazhab apa kita tetap pakai mazhab Imam Syafi'i dari dalam diri kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan sholat kita batal, si imamnya kita ikutin kitanya batal, wajib gak mengkodok sholat tersebut. Syukron, terima kasih. Iya itu. Yang pertama tadi masalah, berarti pertanyaannya intinya adalah perbedaan keyakinan makmum dengan imam ya. Imamnya madhab Maliki, contoh, makmumnya madhab Syafi'i lah begitu. Boleh apa enggak? Dalam sholat berjamaah hukumnya adalah makruh apabila imamnya berbeda madhab dengan madhab si makmum. Makmum Syafi'i, imamnya Maliki, ini makruh hukumnya. Enggak sampai membatalin sholat, enggak. Sholat tetap sah, cuman nggak nyampe batalin, tapi makruh saja. Ingat, perkara makruh di dalam sholat jika dikerjakan saat berjamaah itu akan menghilangkan pahala 27. Jadi dia berjamaah nggak dapat pahala jamaah jadinya. Maka bagi orang yang memang sudah yakin imamnya beda madhab, kalau yakin ya, kalau yakin beda madhab, lebih baik cari yang lain yang semadhab dengan kita. Kalau nggak ada juga, maka lebih baik sholatnya sendiri. Menghindari hal-hal yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau beda keyakinan kan lagi sholat juga kan hati nggak khusyuk pasti. Pasti mikirin, nih kok imamnya begini nih, nih kok itu jadi begitu tuh. Malah nggak jadi khusyuk. Kalau udah nggak jadi khusyuk, mendingan sendiri tapi khusyuk begitu. Ya, paham? Paham ya saudara? Jelas ya? Pak Ustadz mau nanya lagi nih. Tadi dulu sebentar Bu, ini pertanyaannya masih satu aja belum selesai nih. Apalagi yang nomor 2. Nah gini, tadi apa tuh kan saya mau ngomong tuh. Bukan, masih yang nomor 1 tadi. Oh gini, boleh nggak kita ngikut ke madhabnya si imam? Nah, boleh nggak kita ngikut madhab si imam? Boleh, intikal madhab itu boleh. Tapi dengan syarat kita harus tahu juga hukum sholat yang ada di dalam madhab yang mau kita pindah.
Jangan begini, aku pindah madhab dah ke madhabnya Imam Maliki. Di sono nih, nggak tahu tapi hukum sholat rukunnya ada berapa dalam madhab Imam Maliki. Ini namanya kalau dalam fikih talfik madhab. Talfik madhab itu mencampur adukan madhab di dalam satu ibadah. Hukumnya haram tidak sah. Haram tidak sah. Jadi kalau mau ngikut atau pindah madhab harus utuh dari awal kita ngerti fikihnya dia. Contoh, tawaf keliling Ka'bah, sentuhan kulit dengan perempuan Syafi'i batal. Maliki nggak batal kalau nggak ada nafsu, ya kan? Begitu kan? Nah, kita pindah dah madhab Maliki, boleh nggak? Boleh, tapi ente wudunya juga wudu Maliki. Jangan wudunya Syafi'i, batalnya Maliki. Ya ini yang jadi talfik jadinya. Campur madhab. Campur-campur madhab dalam agama hukumnya haram. Jangan dalam agama. Dalam kehidupan hari-hari kita dicampur-campur aja kan gak enak. Contoh, makan telur dadar di warung Padang. Bayarnya 3.000 perak. Yang punya warung Padang ngamuk-ngamuk. Kurang nih Pak, 7.000 kalau dadar di sini. Lah saya makan di warteg nggak sampai segini. Di warteg beda dadarnya sama yang di warung Padang. Jangan dicampur-campur. Paham kagak? Dalam urusan duniawi aja kita pasti kagak setuju. Bagaimana dalam urusan agama? Bukan kita nyalahin madhab Imam Malik, enggak. Imam Malik benar, Imam Syafi'i benar. Yang salah kita. Yang salah kita. Jadi ya kitanya yang nggak ngerti begitu. Pokoknya imam yang madhab yang 4 nih Pak, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, jangan sekali-kali kita mengkritik 4 madhab ini. Dalam kitab Hasyiah I'anatut Thalibin, Imam Abu Bakar Syato Ad-Dimyati berkata, orang yang berani-berani mengkritik imam 4 madhab ini dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Kenapa? Ini 4 madhab semuanya alim di semua bidang ilmu. Qurannya alim, hadisnya alim, fikihnya alim. Jangan berani-berani kita ngomentarin. Apa tuh madhab Maliki nggak pakai kunut? Jangan. Paham? Kalau emang ada orang nggak kunut, biarin urusan dia, keyakinan dia. Paham nggak tuh? Tuh yang pertama tadi. Yang kedua apa pertanyaannya saya tadi? Masalah kodok nih. Ketika kita udah nggak yakin, tadi kata Pak Kiai, ada rombongan yang nggak yakin juga aneh giring buat sholat lagi untuk berjamaah. Di situ kodok sholat yang tadi tuh masih ada waktu. Itu gimana Pak Kiai? Gara-gara imam tadi beda keyakinan. Ada jamaah yang ngerasa ragu juga. Akhirat tuh aneh ajak tuh jamaah untuk berjamaah kembali untuk melakukan sholat. Gak apa-apa, malah termasuk sunnah kalau begitu. Ngulang sholat. Yang sholat pertama kita ragu akan keabsahannya, kita ulang yang kedua, itu lebih bagus. Atau mengulang sholat yang pertama jamaahnya cuma 1 shop, kalau sholat yang kedua jamaahnya sampai 5 shop, itu sunnah juga diulang gitu. Kok bisa? Ya barangkali imam yang pertama masyarakat pada nggak demen, jadi datangnya pada belakangan, dia udah kelar baru masyarakat datang bikin jamaah gitu. Boleh, nggak apa-apa. Paham tuh? Ngerti ya? Intinya mah gini, orang kalau udah sholat fardu, dia mau ngulang sholat lagi masih boleh gitu aja udah. Mau nolongin orang atau dia mau dapat pahala biar lebih banyak lagi, jadi kagak apa-apa. Paham ya? Iya. Malik. Beda mazhab, betul. Sholat fardunya kan? Terus? Nah kita kan Syafi'i. Jadi kalau sholat jamaah yang 5 waktu di Mekah itu gimana Ustaz? Atau di Madinah? Apa boleh? Kan tadi kan memisahkan diri atau mencari yang sama. Tapi kalau sholat fardu kan pasti di sono imamnya pasti beda sama kita. Nah gitu. Bismillahnya nggak dibaca, langsung alhamdulillah umpama begitu. Nah gini, dalam kitab Kasyifatus Saja, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kalau ada imam yang beda keyakinan seperti itu ya, Bismillahnya nggak dibaca sama dia. Bismillah dia nggak yakin bahwa itu wajib dalam Fatihah. Tapi kita yakin dia ngamalin secara sir. Kan ada yang Bismillahnya sir, langsung alhamdulillah. Itu masih diperbolehkan, masih ada yang membolehkan, boleh masih tetap dapat pahala jamaahnya.
Jadi linazrotil imam la binazrotil makmum. Karena memandang pada keabsahan sholatnya imam boleh sah. Tapi ada yang mengatakan lagi ulama, oh enggak, bukan imam yang dipandang. Sahnya sholat itu linazrotil makmum, untuk memandang pandangan sholatnya si makmum. Kalau makmum mengatakan enggak sah, ya jangan sholat. Tapi kalau sah, ya jadi udah begitu, nggak apa-apa. Ya, beda walaupun beda madhab begitu. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja, kalau nggak salah itu masih bab sholat jamaah deh. Saya lupa ingat itu. Ya, bab Kasyifatus Saja. Boleh kagak apa-apa. Jadi kita kalau udah nyampe sono mau sholat bareng sama mereka nggak apa-apa. Ada ulama yang membolehkan. Ada lagi kalau emang kurang tapi yakin, maka sholat sama rombongan kita aja begitu, nggak apa-apa. Jelas? Kalau saya pas lagi ke sono saya campur-campur. Kadang-kadang kalau sholat Jumat udah pasti sama mereka ya. Iya. Kalau udah sholat Jumat pasti. Kalau sholat Jumat ya sama mereka. Kalau enggak ya kayak saya turu-turu saya aja. Di travel saya sholat jamaah begitu. Paham ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Wah, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mau nanya lagi, ada yang mau nanya. udah megangin mic aja kayaknya dia tadi. Udah megangin mic dia tadi. Takut diserobot lagi. Ada yang mau nanya nih. Kalau kita nih udah ngambil wudhu, udah berwudhu deh, terus kita bersentuhan gitu sama mantu, batal nggak Pak Ustadz? Mantu nggak batalin wudhu, Bu. Nggak, mantu selama-lamanya itu ghairu mahram, mahram. Haram dinikahi dan tidak batal sentuhan. Semata-mata anak kita sudah akad nikah dengan mantu, maka mantu kita sudah menjadi mahram kita. Contoh, kita punya anak, umpama laki-laki nikah sama perempuan nih, bapak-bapak. Bapak-bapak nikahin tuh, aku nikahkan, aku kawinkan saudara dengan putri saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, kalau saksi bilang sah, udah semata-mata sah, maka mantu kita haram kita nikahin. Walaupun ama anak kita udah bercerai. Meskipun ama anak kita udah bercerai, tetap mantu mah nggak ada namanya batal wudhu dan nggak boleh kita nikahin. Haram hukumnya. Apalagi kalau anak kita masih jadi bininya gitu. Kejadian yang viral kan tuh yang ada mantu main sama mertua ya. Waduh, itu bagaimana itu? Ya, udah haram nikah ya. Wadah haram nikah. Kalau seandainya pun ghairu mahram ya berzina karena tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Itu dosanya bertasydid itu. Bertasydid maksudnya double gitu ya, double. Jadi sama mantu mah Bu kagak batal wudhu Bu, nggak apa-apa, nggak batal wudhu. Udah Bu. Udah, makasih ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ipar batal wudhu, haram nikahnya cuman sementara sama ipar kita. Kok sementara? Karena ikatannya masih sama bini kita. Contoh gini, kita punya bini kita punya adeknya lebih cakep atau emponya lebih cakep. Kita mau nikahin dua-duanya, nggak boleh gabungin dua saudara dalam satu ranjang, nggak boleh. Pilih, kalau emang mau milih emponya, bini ente ceraiin dulu. Cerai masa idah selesai, baru nikahin emponya, gitu. Paham nggak? Jadi haramnya haram sementara waktu, begitu. Paham ya? Sama bininya paman. Batal wudhu, bininya paman kita juga begitu. Haram juga kita nikahin sementara waktu. Kapan? Kalau paman kita udah nyerain boleh kita nikahin gitu. Kita punya paman nih, paman kita nikah sama perempuan lain umpama. Ini haram kita nikahin. Mengapa? Mau digaplok paman lo. Orang masih punya jadi bininya. Tak kalau paman udah nyerain baru kita boleh nikahin dia gitu. Paham ya? Kalau sama sepupu batal wudhu dan boleh nikah. Sepupu mah boleh nikah Bu, nggak apa-apa. Makanya lagi lebaran itu kan pada kumpul tuh saudara-saudara, keluarga-keluarga tuh ya. Nah pada kumpul main di kamar satu dah tuh, sepupu semua pada ngumpul, kagak pakai jilbab pada segala macem tuh. Nah, itu haram tuh. Haram kumpul ya, sentuhan kulit segala macam. Kenapa? Karena sepupu sama sepupu itu boleh nikah. Rasulullah Sayyidina Ali sama Fatimah
Kan sepupu. Ya enggak? Cuman Fatimah sepupunya sepupu 2 kali. Kalau Sayyidina Ali sepupu sekali sama Rasulullah. Gitu. Itu kan boleh nikah namanya. Cuman kalau sepupu sekali hukumnya makruh. Sepupu 2 kali hukumnya sunnah. Sepupu 2 kali. Ngerti nggak sepupu sekali sepupu 2 kali? Gini nih. Kita punya orang tua. Orang tua kita punya adik. Adeknya punya anak. Ini kan anak sepupunya. Sepupu ya? Sepupu ini namanya sepupu sekali. Ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena kalau sepupu sekali biasanya dari kecil main. Ntar kalau nikah malam pertama udah kagak nikmat. Karena mandi hujan bareng sama dia. Begitu. Ya ini mau udah dari dulu gua. Begitu. Kan disunahkan kan harus ini klimaks kalau inian. Kalau lagi hubungan suami istri. Karena akan menghasilkan anak yang cerdas. Kalau suami itu di puncak kenikmatan, maka itu anak akan cerdas. Begitu dalam kitab. Begitu dalam kitab. Makanya jangan lagi iseng-iseng main. Terjadi akhirnya, kok anak gua kok begini ya, kurang tapi cerdas. Lu iseng-iseng kali dulu main. Gitu. Paham ya? Nah, kita punya anak. Sepupu kita punya anak. Ini namanya sepupu 2 kali. Nah, sepupu 2 kali ini namanya sunnah. Gitu. Paham gak kira-kira? Nah, udah Bu. Ya kepanjangan jadi saya jawabnya. Ada lagi? Udah bapak-bapak. Pak RW kali mana Pak RW? Pembahasan? Keturunan. Itu ntar di bab nikah. Masih jauh banget. Ibadah aja belum rapi. Perjalanan masih jauh ini. Baru mengayuh berapa baru belum nyampe samudra masih luas gitu. Udah cukup mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.